Kenapa dunia takut menyentuh Israel? Bayangkan sebuah negara kecil di tengah Timur Tengah, luasnya bahkan tak sebesar Pulau Jawa. Tapi setiap kali konflik meletus, dunia serasa menahan napas. Banyak yang mengutuk, banyak yang berteriak, tapi sangat sedikit yang benar-benar bertindak. Pertanyaannya, kenapa begitu banyak negara bahkan yang katanya besar dan berani tak pernah sungguh-sungguh berani menyerang Israel? Jawabannya bukan sesederhana, karena Amerika membelanya. Itu hanya permukaan dari gunung es yang dalam dan rumit. Alasan yang pertama, aliansi strategis. Bayangan Amerika Serikat. Amerika Serikat bukan hanya sekutu biasa, ia adalah pelindung utama Israel secara militer, ekonomi, dan diplomatik. Tiap tahun, miliaran dolar bantuan militer digelontorkan. Senjata-senjata tercanggih, sistem pertahanan udara seperti Iron Dome, hingga veto otomatis di PBB, semuanya jadi tameng yang hampir tak tertembus. Menyerang Israel secara langsung atau tidak berarti berisiko menyeret Amerika ke dalam konflik. Dan semua orang tahu, perang langsung dengan Amerika Serikat adalah mimpi buruk jangka panjang, baik militer maupun ekonomi. Alasan yang kedua, intelijen, Mossad, dan senjata yang tak terlihat. Israel punya Mossad, badan intelijen yang ditakuti di seluruh dunia, bukan hanya karena operasi-operasi rahasia yang terpresisi, tapi juga karena mereka punya jaringan dalam berbagai pemerintahan, organisasi, dan bahkan kelompok musuh. Mereka bukan cuma tahu siapa musuhnya, tapi seringkali sudah tahu langkah selanjutnya bahkan sebelum musuh bergerak. Beberapa rezim di Timur Tengah tumbang atau melemah bukan karena rudal, tapi karena strategi intelijen yang sunyi tapi mematikan. Dan alasan yang ketiga, senjata nuklir, simpanan tanpa pengakuan. Israel tak pernah secara resmi mengakui punya senjata nuklir, tapi dunia tahu. Mereka punya doktrin ambigu yang membuat semua musuh berpikir dua kali. Ini bukan sekedar taktik, ini adalah perisai psikologis. Jika terdesak atau terpojok, tak ada yang tahu seberapa jauh Israel akan melangkah untuk bertahan hidup. Dan tak ada negara nasional yang mau bermain api dengan ancaman nuklir. Yang keempat, pengaruh global, politik, media, dan finansial. Israel punya diaspora Yahudi yang kuat di banyak negara besar, Amerika Serikat, Eropa, bahkan di Asia. Banyak dari mereka berada di posisi strategis dalam dunia bisnis, media, akademik, dan politik. Bukan konspirasi, ini fakta demografis dan historis. Artinya, narasi tentang Israel bisa dibentuk, disaring, atau dibagikan sedemikian rupa di media arus utama. Opini publik bisa dimanipulasi dengan halus, bahkan sanksi ekonomi terhadap Israel akan sulit berjalan, karena banyak pengaruh tak langsung akan menghambatnya di belakang layar. Dan alasan yang kelima, geopolitik modern, perang sudah berubah wujud. Ini bukan era perang dunia lagi. Serangan langsung antara negara bisa memicu kehancuran ekonomi global. Dunia saat ini lebih bergantung pada soft power, pengaruh teknologi, dan aliansi. Dan disinilah Israel unggul. Mereka bukan hanya punya tentara, tapi juga teknologi tinggi, inovasi AI, pertahanan cyber, bahkan perang penting dalam industri global. Mereka bisa melawan balik tanpa melepaskan satu peluru pun, cukup dengan memutuskan aliran data, teknologi, atau informasi. Dan yang keenam, filosofi bertahan hidup. Bangsa yang tak mau hilang lagi. Setelah Holocaust, dunia memberi Israel janji tak akan ada lagi, dan Israel mengambil janji itu dengan sangat serius. Mereka bukan sekedar negara, mereka adalah benteng terakhir bagi sebuah bangsa yang pernah hampir dihapus dari sejarah. Mereka bertindak bukan dengan logika ekspansi, tapi dengan logika, jika kami tak brutal, kami akan dimusnahkan. Filosofi ini sangat kontroversial, membuat mereka bertindak ekstrem jika merasa terancam, dan dunia tahu itu. Dunia diam bukan karena setuju, tapi karena takut. Jadi ketika kamu melihat berita dan bertanya, kenapa negara-negara Arab tak bersatu melawan Israel? Kenapa Rusia, Cina, atau bahkan negara-negara Islam tak bertindak lebih keras? Jawabannya bukan sekedar takut kalah perang, tapi takut akan dampak panjang dari konflik yang tak bisa dimenangkan dengan kekuatan fisik semata. Israel bukan cuma kuat, ia adalah simbol dari banyak kepentingan global, sebuah negara kecil dengan bayangan yang sangat panjang. Menyentuh Israel bukan sekedar menantang satu negara, tapi seluruh ekosistem kekuasaan yang rumit.
tersembunyi dan berbahaya.